Sholimin dan sholimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur Masjid Nurut Taqwa Cafe Utusan. Sekali lagi semoga kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Belum lama ini saya ditelepon oleh Ustaz Salahuddin, katanya untuk menyampaikan materi tentang meraih kemuliaan dengan zakat. Ternyata kebanyakan umat Islam di Indonesia kalau bicara tentang zakat biasanya di kapan pelaksananya, Pak? Hah? Biasanya di bulan Ramadan. Padahal kalau kita membaca kitab fikih bicara tentang zakat tidak harus hanya di bulan Ramadan, masih ada bulan-bulan yang lainnya. Kalau membahas zakat fitri, zakat nafs atau zakat fitrah, orang menyebutnya memang benar dilaksanakan di bulan Ramadan. Pelaksanaannya sebelum khotib turun dari mimbar. Kalau kita melaksanakan setelah khotib turun dari mimbar, zakat atau sedekah kira-kira hadirin? Sedekah. Ini memang jelas dilaksanakan di bulan Ramadan, lebih cenderung konsumtif. Apa itu konsumtif? Langsung dimakan. Tapi kalau zakat mal ini kan banyak kajiannya. Kalau di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan zakat mal ini setidak-tidaknya ada 5 objek zakat, kan? Apa saja itu? Emas, perak, terus apa lagi? Pertanian, peternakan, perdagangan, rikas. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, zakat mal tidak hanya 5 objek zakat saja. Beliau membagi zakat mal menjadi 2. Yang pertama zakat mal at-tafsiliyah, zakat mal al-ijmaliyah. Apa itu zakat mal at-tafsiliyah? Zakat mal yang sudah rinci, sudah rigid, sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh para sahabat yang tadi telah jelaskan 5 objek zakat. Namun demikian ternyata mengenai perkembangan ekonomi modern, karena masyarakat sudah tidak lagi banyak bertani, makanya bisa kita lihat banyak orang yang memiliki pendapatan sebagai dokter, sebagai konsultan, sebagai pengacara. Pengacara digaji berapa? Dolaran. Akhirnya menurut ulama dikatakan seluruh harta yang kita miliki yang bersifat global, ijmali, itu wajib ditunaikan. Sebagaimana ilustrasi coba kita renungkan, kalau zakat profesi ditunaikan, hampir ada yang menyatakan dengan pertanian atau perdagangan. Pertanyaannya, zakat pertanian saya tanya hadirin hadirat, kira-kira ditunaikan setahun berapa kali kalau zakat pertanian? Hah? Setahun berapa kali? Ada yang 3 kali panen, ada yang 2. Berarti tidak harus menunggu bulan Ramadan zakat mal. Kalau Pak Catur nih, alhamdulillah belum lama ini saya ketemu beliau brimob, tugasnya kemarin di Masjid Polres Bekasi, ketemu, alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Catur nih, alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat ini, coba zakat pertanian tadi ditunaikan setahun berapa kali? 3 kali, ada yang 2. Kalau misalkan Pak Catur punya pertanian, dia panen di bulan Muharram, jangan nunggu bulan Ramadan, kelamaan. Kalau panennya bulan Rabiul Awal, ditunaikan di bulan Rabiul Awal. Boleh jadi kalau kita tidak segera ditunaikan, kita terhindar penyakit yang namanya PEP, lilit. Pelit kita jadinya, males. Nah sekarang saya tanya, itu pertanian ditunaikan setahun 3 kali. Kalau bapak-bapak dapat gajian sebagai karyawan, sebagai PNS, sebagai Polri, sebagai pengacara, itu sebulan berapa? Setahun berapa kali? Oh, ada 13.
Kan ada tak gaji 13 nih kan? Maka ditunaikan, jangan menunggu di bulan Ramadan. Walaupun ada sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayu a'mal as-sadaqah. Ya Rasul, pekerjaan apa yang paling dimuliakan saat bersedekah? Rasul menjelaskan, as-sadaqah fi Ramadan, bersedekah di bulan Ramadan. Tapi ingat, kalau harta kita cukup nisabnya di bulan Muharram, jangan nunggu di bulan Ramadan. Jadi lagi-lagi zakat tidak hanya di bulan Ramadan. Oleh karenanya kalau kita bahas tentang zakat, pasti kita akan mengutip ayat Al-Quran surah 9, surah At-Taubah ayat 60, yang Allah telah tegaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhirih wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ada 8 asnaf yang wajib kita berikan. Menurut Profesor Didin Abidin, beliau ketua umum Bajnas, makna lil fuqara itu bisa bermakna 2. Kalau kita ngasih zakat fitri, itu wajib konsumtif, habiskan sebelum khotib turun dari mimbar. Makanya lebih cenderung lamnya adalah lam litamlik, dimiliki, terserah dia mau dihabiskan, yang jelas ditunaikan sebelum khotib turun dari mimbar. Tapi kalau untuk zakat mal jangan dihabiskan ketika bulan Ramadan, masih bisa ditunaikan, bukan hanya konsumtif saja, tapi yang kedua lil manfaat, bisa dimanfaatkan untuk apa? Modal usaha. Buat apa? Beasiswa. Buat apa? Bikin perpustakaan. Buat apa? Syiar Islam dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita lihat. Kalau sesuai dengan tema bagaimana meraih kemuliaan, meraih kesuksesan dengan berzakat, kita malu semestinya. Pemilik Microsoft Office yang namanya Bill Gates, pas saya baca rahasia dia memiliki perusahaan itu sukses apa sih sebetulnya? Ternyata rahasia dia sangat sederhana sekali. Ketika dia memiliki perusahaannya keuntungan, dia bagi 50% buat kedermawanan charity. Atau dengan nama lain, buat apa? CSR. Apakah kepanjangan CSR? Corporate Social Responsibility. Diberikan buat beasiswa, diberikan buat kedermawanan, sarana promosi yang luar biasa sekali. Walaupun hakikatnya uang yang dia keluarkan berkurang, tapi dia menyatakan itu sarana promosi, itu sarana memperkenalkan orang lain, tidak berkurang tapi dia bertambah untungannya. Ini yang sangat luar biasa sekali. Kalau di dalam Islam bagaimana? Itu orang muslim loh ya, meyakini orang yang berzakat, bukan berzakat, mau bersedekah lah ini gitu. Charity, dermawan, filantropi, dia akan sukses. Saya pernah membaca di Republika, Direktur Utama Toha Putra, dia menyatakan apa rahasia kesuksesan Toha Putra bisa memperoleh luar biasa kesuksesan keuntungannya. Ternyata dia menyatakan hampir dia setiap tahun mengeluarkan zakat 2,5%, ditambah sedekah digenapkan 7,5%. Kalau sedekah sebetulnya tidak ada persentasenya, tapi dia biar rutin. Jadi dia keluarkan 10%, bisa menjadi sukses. Sekarang kita ingin lihat bagaimana zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diingatkan sama yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak bawa apa-apa, kere. Tapi sangat luar biasa sekali. Abdurrahman bin Auf ini awalnya dia jadi tukang kuli angkut barang. Kalau tukang angkut barang biasanya gajinya besar atau kecil, Pak? Hah? Kecil kan? Tukang angkut barang kecil. Sekarang saya tanya, tukang batu kali sama tukang batu ginjal kira-kira gajinya gedean mana? Hah? Tukang batu ginjal. Tukang batu kali kerjanya otot. Tukang batu ginjal
kerjanya otak. Coba kita bandingkan, tukang batu kali dia bekerja jam 5 subuh, udah dia turun ke sungai, ambil tuh batu ditaruh di truk. Berapa gajinya? Ternyata 100.000 rupiah per hari, dibagi 5 orang. Berarti seharinya berapa? Tukang batu ginjal, tukang batu itu kutak-kutak, ada yang sakit ginjal berapa? Minimal 75 juta, ada yang 100 juta. Betapa hebatnya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, dia kerja jadi tukang kuli tuh. Karena dia mendapatkan uang, dia simpan, dia tabung, dia berpikir lagi apa caranya dia berjualan. Nah, inilah muasalnya. Dia menjadi sukses yang luar biasa. Rahasianya apa? Bukan hanya bersungguh-sungguh, tapi sahabat Abdurrahman bin Auf ini bersedekah luar biasa sekali. Sampai dinyatakan oleh Rasulullah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini dijamin oleh Allah masuk surga. Apa amalannya? Karena bersedekah. Saya pernah membaca dalam riwayat dinyatakan berapa sih sebetulnya Abdurrahman bin Auf itu sedekahnya? Dinyatakan 50.000 dinar. Pak, pernah megang punya uang dinar? Hah? Belum ya? 1 dinar, saya pernah ceramah di daerah dekat BNI, Bursa Efek Indonesia di Energi. Ketika habis ceramah dikasih uang 1 dinar. Ada uang cashnya. Pas saya cek dan saya teliti dalam kajian fikih, dalam kajian ekonomi Islam, 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Berarti kalau diuangkan 1 dinar 4,25 gram emas dikali 15.000 berapa Pak? 2.125.000. Kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Itu yang sangat bisa kita lihat. Itu Abdurrahman bin Auf, dia bersedekah 50.000 dinar. 50.000 dinar dikali 4,25 berarti berapa dia bersedekah dengan dinar? Kurang lebih 200.000 dinar. Kalau dikali 500 hampir, kalau dihitung total 106 miliar. Itu bersedekah luar biasa sekali. Karena kenapa? Yakin Allah akan berikan rezeki yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Lail. Kita sudah hafal semuanya, sampai hafal di luar kepala sampai lupa. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Itu janji Allah. Kalau kita berzakat, kita infak, kita sedekah, kita wakaf karena Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, bersedekah. Amma man a'ta wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bahwa Allah akan mengajarkan berapa kali lipat? Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Mana dalilnya? Dalilnya nanti bapak-bapak habis pulang kajian, nanti cek pulang di rumah masing-masing, ada PR nih. Surah Al-An'am ayat 160 yang menjelaskan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan termasuk berzakat, infak, sedekah, Allah ganjarkan minimal 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Bisa cek nanti juga dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil. Saya akan melalui kisah biar supaya lebih semangat semuanya. Ada guru TK, gajinya itu Pak, kalau di Bekasi, karena saya orang Bekasi, orang nyebutnya BSD. Pak, tahu BSD Pak? BSD bukan Bumi Serpong Damai, nah kata Pak Catur, Bekasi sonoan dikit. Nah, kata orang Bekasi, coba kita lihat bahwa yang perlu diingat, hidup di dunia ini cuman sebentar. Hidup di dunia ini cuman sebentar. Ada kisah guru TK di
sana itu gajinya 300.000 sebulan. Guru TK, guru ngaji, Pak. Kalau di sekitar Jakarta Pusat mahalan kali ya, Pak. Berapa guru TK? Ada nggak? Anggap 500.000 ya. Jadilah makawan ya. Nah, anggap ini guru TK di Bekasi 300.000 per bulan datang ke Ustadz. Ustadz, mohon doakan Ustadz. Gaji saya ini 300.000 per bulan. Biar supaya naik apa? Mau naiknya berapa? 500.000 rupiah. Kata Ustadznya naiknya dikit amat. Dia menjelaskan itu, ibu guru begini Pak Ustadz. Kalau gajinya lebih dari 500.000 rupiah sepertinya tidak mungkin. Apa sebabnya? Karena yang gajinya 500.000 rupiah itu kepala TK. Jadi mungkin kan? Kalau di atas itu nggak mungkin. Jadi gaji 500.000. Udah, kata Ustadznya. Bagaimana caranya biar supaya dikabul oleh Allah? Saya sedekahkan nih uang 300.000 rupiah karena Allah. Saya beriman karena Allah. Saya berzikir karena Allah, baca Quran karena Allah, qiyamul lail karena Allah, dan saya ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin hadirat 10 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih didoain, alhamdulillah gaji saya naik. Dia mintanya berapa tadi hadirin hadirat? 500.000 rupiah. Ustaz, gaji saya bukan 500.000 rupiah. Berapa gajinya sekarang? Saya gajinya 10.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaznya, emang bagaimana ceritanya? Kok bisa gajinya menjadi berapa? 10.300.000 rupiah. Begini Ustaz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 10 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak nih hadirin hadirat? Hah? Apa yang nggak mungkin Allah telah janjikan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan ingkar janji. Kalau bicara tentang sedekah zakat, karena manusia pada pelit semuanya dihitung-hitung secara rigid. Yang Allah telah tegaskan dalam kelanjutan surah Al-Lail, wa saddaqa bil husna, kalau kita membenarkan Allah akan mengganjarkan pahala, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan. Allah janjikan fasa yunassiru lil yusra, Allah akan berikan kemudahan urusan kita yang awalnya susah jadi gampang. Boleh jadi ada pertanyaan, kenapa sampai detik ini gajinya naik-naik? Ada nggak yang begitu? Ya Allah, bangsa Indonesia kan lagi bingung sekarang ini. Kemarin ada pilpres tanggal berapa gitu? 9, harapannya ada quick count, ada angin seger. Lihat Metro TV yang menang lain, TV One lain juga. Sengaja saya datang KPU boleh jadi dapat bocoran. Jadi terlepas modelnya, semua ada masalah. Hidup ini ada masalah. Yang penting kita sebagai bangsa Indonesia sabar. Yang kalah harus menerima. Yang menang jangan sombong. Ya bersama-sama merangkul satu bangsa, satu Indonesia. Ini kembali. Boleh jadi kenapa kalau kita punya mobil parkir di tempat parkiran yang banyak mobilnya lebih bagus dari mobil kita. Tapi yang hilang mobil siapa? Bukan mobil yang bagus, mobil kita yang hilang. Yang perlu direnungkan, apakah harta yang kita miliki sudah diberikan itu sebagian hak orang lain? Boleh jadi belum kita tunaikan zakat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, mumpung kita masih diberikan usia panjang. Kayak model tadi capres pun dia berharap-harap nih, mudah-mudahan dia yang menang. Makanya kalau mau menang jangan lupa bersedekah. Jangan lupa berzakat. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Rasa yunasiruhu lil yusra, akan Allah berikan kemudahan.
Yang perlu kita lihat sekarang ada pengumuman Indonesia, bangsa Indonesia ini sekarang kan lagi menunggu, menengok KPU pusat semuanya ini. Tanggal 22 kapan ya? Ternyata yang menunggu hasil Pilpres hasilnya tanggal 22 Juli itu cuma 2% yang menunggu hasil Pilpres. 98% mungkin apa? Pengumuman THR. Gaji 13 kapan ya? Di BP banyak itu keluar itu hilal. Kirain hilal menunggu Ramadan, kapan menunggu keluar THR. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang menyatakan, menjelaskan kalau kita yakin bahwa kita mengeluarkan zakat. Dan Ramadan berarti zakat fitrah. Badan kita, jiwa kita harus dibersihkan. Namanya zakatun nafs. Disucikan jiwa kita biar apa? Bersih dosa-dosa kecil kita. Karena kenapa? Nanti kita di bulan Ramadan ini kan diampunkan dosa kita. Ramadan asal katanya Ramadan, yang berarti pembakaran dosa kita karena kita telah sholat, telah berpuasa, zikir, baca Quran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah berzakat. Ternyata berzakat bukan hanya zakat fitri saja, tapi jangan lupa ada hak orang lain dalam harta kita yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata di dalam harta kita itu masih ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Allah telah janjikan kalau kita betul-betul berzakat karena Allah, Allah akan berikan minimal 10 kali lipat. Mau buktinya gampang. Tapi para pengusaha sudah membuktikannya. Kita juga boleh jadi sadar nggak sadar membuktikannya. Saya tanya nih hadirin hadirat, di kantong bapak-bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000. Jujur buat sedekah orang duit, jujur. Jujur bener. Pasti yang keluar berapa? Yang 1.000. Masa kita kalah? Taubat handphone money itu ada taubatnya itu. Ya Allah, saya bertobat kepada Engkau ya Allah, ini di bulan Ramadan ya Allah. Saya lebih banyak baca Quran dibanding Quran. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, uang 10.000 bagi saya kalau beli pulsa terasa kecil sekali ya Allah. Tapi buat sedekah dibuang. Ya Allah, uang 100.000 saya bawa ke mall. Gede apa kecil? Kecil banget ya Allah. Buat bantu masjid gede banget. Ampunilah dosaku ya Allah. Amin. Nah, kita ingat harta kita ini semua titipan. Mumpung belum Allah cabut nyawa kita. Kita sedang berduka. Lagi enak-enaknya lagi puasa, saudara kita umat Islam di mana? Di Palestina. Diserang dari udara, dihancurkan dalam catatan televisi. Tadi malam saya lihat ada 500 rumah yang hancur. Yang meninggal banyak banget. 200. Kalau dicatat saya lihat di website dari tahun 87 sampai 2011 yang meninggal dunia umat Islam itu kurang lebih 7.900-an sekian. Itu nyawa manusia. Kita doakan karena kita sebagai umat Islam, karena ada harta kita. Kalau zakat fitri ya nggak apa-apa lah, sekitar kampung kita, sekitar masjid kita. Tapi kalau zakat mal sedekah yang boleh kita bagi untuk berikan kepada saudara-saudara kita. Luar biasa. Pernah ditanya, kawan-kawan umat Islam di Palestina, mendingan ente kabur aja dari Palestina. Kalau mau selamat ternyata apa jawabannya? Kalau kami kabur, siapa yang menjaga tanah suci? Tanah suci umat Islam. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang telah meninggal dunia Allah jadikan mereka husnul khatimah. Mudah-mudahan
musibah yang masih hidup Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Coba kita diingatkan oleh Allah, cek di dalam surah Al-Munafiqun. Kalau kita punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, jangan lupa kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sering kita dilaikan karena kita jabatan dengan profesi kita, bisnis kita, jadi karyawan KPNS, Kapolri, APRI, TNI dan sebagainya. Sering kita lupa, boleh jadi punya anak, punya cucu. Kalau sering lupa, boleh jadi hatinya itu tidak tenang. Orang yang tidak ingat kepada Allah, lisannya tidak pernah diucapkan zikrullah, maka boleh jadi dia akan memperoleh kegelisahan. Walaupun dia memiliki segalanya, Pak, perusahaannya jumlahnya ada 4, rumahnya bertingkat, mobilnya ada 4, istrinya tapi sayang rumah tangganya kiamat ini nggak berkah hartanya. Paulai kaum khasirun, mereka termasuk orang yang merugi. Maka kita diingatkan mumpung bisa masih diberikan panjang usia, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kita meninggal dunia jangan sayang-sayang. Harta cuma titipan. Pasti diingatkan kita tsunami di Aceh tahun 2000 berapa? 4 ya. Banyak yang meninggal dunia, kecelakaan dan sebagainya. Hidup itu juga cuma sebentar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum Allah mencabut nyawa kita. Kalau kita bicara tentang kematian, kita umatnya siapa hadirin hadirat? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggalnya tahun berapa? Usianya berapa tahun Nabi Muhammad? 63 tahun. Kalau kita ingin mengikuti standar Nabi Muhammad, kalau hadirin hadirat jamaah Masjid Nurut Taqwa detik ini, hari ini usianya 63 tahun, berarti tinggal menunggu 2 kali pilpres. Pilpres berapa tahun? 5 tahun? Kalau nyampe, kalau nggak nyampe diskon. Kalau ada yang usianya detik ini 62 tahun 11 bulan, harap makannya enak-enak. Karena boleh jadi Allah sudah menentukan. Kalau ada yang usianya 65 tahun bonus. Ibarat main bola kemarin IPA di Brazil itu perpanjangan, dikirain adu penalti. Yang menang siapa? Yang menang Jerman, itu namanya game. Yang kasihan kan apa, tuan rumah Brazil. Ya Allah, 7-1. Padahal dia berupaya semaksimal mungkin untuk tendang. Ini kembali diingatkan, mumpung kita masih diberikan usia panjang, sebelum Allah mencabut nyawa kita, coba kita ingat tadi kata Bapak, banyak yang orang meninggal 40 tahun banyak. Artis luar biasa papan atas meninggal dunia, Guru Alda Risma 18 tahun udah meninggal dunia. Ustadz Jepri 40 tahun, Habib Munzir 40 tahun. Mumpung Allah masih diberikan kita usia panjang. Min qabli ayati ahadamul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kita tahu bahwa nanti ajal kita umpamanya ini hari apa sekarang? Hari Rabu, hari Selasa, ingatnya hari Selasa. Hari Rabu nanti maghrib kita tentuin mau meninggal dunia. Kira-kira Pak Salahuddin ngapain? Udah ada informasinya intel. Mau meninggal dunia mau ngapain? Kira-kira kita semuanya kalau dikasih tahu meninggal dunia, pasti kita akan bilang saya akan benar-benar keluarin zakat. Saya akan betul-betul sholat. Fasoddaqo aku minas sholihin. Saya akan menjadi orang yang soleh. Tapi apa jawaban Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka tidak bisa kalau tentuin meninggal dunia.
Oleh karenanya kembali bahwa zakat adalah bagaimana meraih kesuksesan. Allah telah tegaskan itu, kalau kita mengeluarkan zakat akan sukses, manfaat buat kita. Bukan hanya buat kita saja, buat orang yang kita bantu, kaum miskin, fakir miskin. Bahkan saya punya catatan, ketika saya meneliti dalam disertasi saya, ternyata kalau karyawan dalam sebuah perusahaan itu dia gemar berzakat, infak, sedekah, itu akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Saya ada catatannya, tapi kalau di sini jangan pakai ini takut ngantuk gitu ya. Ini udah pesan-pesan, jangan lama-lama gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, yang jelas ada catatan yang menarik. Ketika karyawan belum berzakat, berapa keuntungan YBM Bank Republik Rakyat Indonesia? Keuntungannya 400 juta. Ketika karyawan berzakat 400 juta, keuntungan bisa sampai 1,3 miliar. Perusahaan meningkat sampai tahun 2011. Karyawan berzakat, infak, sedekah kurang lebih 15 miliar. Ternyata keuntungan hampir sampai 13 triliun. Luar biasa sekali. Makanya beda. Kalau sholat kepentingannya buat siapa kalau sholat? Buat diri kita sendiri. Haji buat siapa? Buat diri sendiri. Kadang-kadang kalau nggak dipanggil haji, saya udah pergi haji 2 kali. Haji Mahmud, Haji Midin. Kayaknya ketawa aja pengalaman nonton terus nih. Tapi tangan karena nonton apa? Kalau nggak mau barata apa itu? Jadi ibu itu curhatan istri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung Allah kasih berikan usia panjang. Dalam surah As-Sam pun Allah telah tegaskan, kalau kita ingin sukses sederhana sekali. Ayat 9 ayat 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses, sungguh memperoleh ketentraman, kenikmatan. Siapa mereka? Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya, orang yang membersihkan jiwanya. Ketika dia mendapatkan rezeki, bahwa rezekinya dari Allah, bukan hanya diucapkan dalam hatinya, tidak hanya diucapkan alhamdulillah dari Allah, tetapi diingatkan harta kita ada hak orang lain, maka kita tidak sayang-sayang bersedekah. Kalau saya tanya bapak-bapak punya uang gajinya 4 juta rupiah, sedekah 100 ribu rupiah, kira-kira sisanya jadi berapa ya? Berapa Zan? 4 juta, sedekah 100 ribu jadi berapa? 3.900.000. Anak TK udah tahu. Itu 3.900.000, tapi ingat kalau udah matematika sedekah, matematika zakat, bukan hasilnya 3.900.000. Hasilnya berapa? 4.900.000 rupiah. Dari mana nih? Tadi kita sedekahnya berapa? 100.000 rupiah. 100.000 kali 10 minimal. Berarti berapa? 1 juta ditambah 3.900.000 berarti 4.900.000. Kalau dikali 700 kurang lebih 73.900.000 rupiah. Banyak saya buktikan. Ketika saya ada saudara saya minta butuh bantuan 1 juta, ini bukan berarti untuk berbaik-baik sangka, tapi wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, yakin Allah akan berikan. Kalau bapak-bapak sedang ada masalah, istrinya cerewet banget, istrinya bawel, suaminya jarang pulang, ibu-ibu banyak masalah dan lain sebagainya, utang yang nggak kebayar, maka resepnya apa? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu. Barang siapa ada masalah, sedang ada paceklik dan sebagainya, resepnya bersedekah, infak. Kalau harta itu bisa wajib menunaikan zakat. Saya pernah survei pengusaha yang ada di Lebak, Kabupaten Lebak. Gara-gara Lebak ditangkap itu Airin, siapa namanya? Suaminya. Itu pengusaha, saya tanya, apa pengalaman bapak-bapak ketika mengeluarkan zakat? Apa? Semestinya saya ketabrak mobil, jadi ketabrak mobil. Apa sebabnya? Pas saya renungkan, karena alhamdulillah, karena berzakat. Ada kisah tukang tape. Tukang tape biasanya dia habis sholat subuh berangkat, itu dia bawa tape pikulan, nggak pakai
pakai dorongan Pak, dipikul depan sama belakang. Ketika dia jalan lewat sungai, lewat sawah, ketika dia lewat, rupanya dia di luar perkiraan. Ternyata pikulannya patah Pak. Ketika patah, dia berburuk sangka kepada Allah, ya Allah, saya udah bersedekah ya Allah, ini kenapa patah? Bukan hanya patah, tapi tape yang dipikulnya itu di belakang tercebur ke sungai, mengalir dengan bawah air itu sama lonjong-lonjong. Yang di depannya tercebur ke sawah, kena dengan lumpur-lumpur, tidak bisa dijual. Akhirnya dia pulang, dia menyesal, ya Allah, ini gak adil. Saya udah sedekah, saya udah mengeluarkan zakat ya Allah, tapi ini kenapa? Tapi kita kadang-kadang nggak tahu maksud Allah. Akhirnya apa? Karena dia cerita sama istrinya, ya Allah, ini kesel, gerutu. Kalau bapak-bapak kasus kayak gitu, pasti kan kesel kan? Mempersalahkan Allah, ya Allah nggak adil ini. Tapi ternyata apa? 2 jam berikutnya ada kabar. Biasanya mobil yang dia tumpangi itu ternyata tertabrak. Hampir seluruh penumpang meninggal dunia, banyak luka-luka parah. Cuma yang selamat siapa? Tukang tape. Yang inilah yang Allah tegaskan. Sering berbaik bersangka dalam surah Al-Baqarah 219, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita jelek padahal baik. Barangkali kalau ada pertanyaan kita buka, silakan biar supaya lebih semangat. Ya, silakan untuk para jemaah sholat zuhur yang mau menanyakan tentang zakat sekalian sedekah dan tentang pemuliaannya. Ayo. Oke, silakan Pak Dokter. Saya masih problem ini untuk zakat kita berupa uang atau berupa bahan makanan yang berasal dari Baik. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tahu sekali nih. Ribut nih pertanyaan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 pendapat. Menurut Al-Imam As-Syafi'i dan menurut imam yang lainnya menyatakan kalau kita bayar zakat fitri maka harus dalam bentuk barang. Dalam bentuk apa? Makanan pokok yang biasa kita makan. Sesuai dengan hadis Rasulullah menyatakan, farada Rasulullah SAW, zakat al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sa'ir. Kita kan makanannya bukan korma, bukan gandum. Makanan kita apa? Beras. Tapi nggak ada makan beras pakai nasi. Nah, kalau Papua apa Papua? Sagu. Jadi itu yang itu. Menurut Imam Syafi'i lebih afdal mengeluarkan zakat fitri dengan makanan pokok yang kita makan. Kalau beras berarti dalam bentuk beras. Berapa gram? Berapa kilogram? Berapa liter? Menurut ulama menyatakan 1 so itu standar, sama dengan 2,5 kilogram. Kalau diliterin 3,5 liter. Tergantung Pak Catur barangnya, beli berasnya yang berapa biasanya. Kalau pakai kilogram berarti 1 kilo misalkan 10.000, kalau 2,5 berarti 25.000. Ya, ada yang bilang 30.000 untuk biayanya. Nah, itu semua tergantung. Lebih afdal adalah dengan beras. Tapi menurut imam yang lainnya, contohnya Imam Malik, Abu Hanifah, dia menyatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah, tidak harus dalam bentuk barang tapi dalam bentuk uang. Ini namanya fikih. Ada perbedaan. Di Indonesia umumnya yang dipakai pakai apa? Imam Syafi'i bagus, Imam Malik bagus, Abu Hanifah bagus, Imam Ambal bagus, ya kan? Yang nggak bagus itu imam bagus itu, yang nggak bagus Imam Samudra yang boleh diikutin. Jadi begitu kurang lebih Allah. Ada lagi kalau Bapak Ibu? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti terkait dengan makna fisabilillah yang mustahil itu.
Oke, Pak Andi Malarangeng ya. Oke, Pak Andi, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Saya jawabnya yang belakang aja. Fuqara masakin. Dalam Al-Quran tadi surah At-Taubah ayat 60 jelaskan. Apa sih yang dimaksud dengan fuqara masakin? Saya tanya nih bapak-bapak, kalau ada remaja dibilang masakini, bapak-bapak masakini, ibu-ibu masakini, jangan mau. Emang kenapa? Kan kadang-kadang ada remaja masakini kan, pemuda masakini karena asal katanya miskin jadi masakin, miskin jadi kere. Nah, fakir itu menurut ulama dijelaskan orang yang tidak memiliki pendapatan, tidak ada gajian, itu dikategorikan fakir. Boleh jadi dia nggak punya pekerjaan, dia cacat, dia apa gitu ya, itu dikategorikan adalah fakir. Kalau miskin, itu orang yang miskin dia punya pekerjaan, gajinya misalkan 1 juta, tapi kebutuhannya 3 juta, ini dikategorikan miskin. Di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan anak yatim. Yang ada kategorinya fakir dan miskin karena bapaknya tidak ada, ibunya nggak punya pekerjaan, karena dikategorikan tadi fakir, bukan yatim. Begitu ya. Miskin juga sama. Oh, ibunya dia punya pekerjaan, jualan nasi uduk. Tapi karena dia punya pendapatan, ya dikategorikan tadi belum cukup. Berarti miskin. Yang kedua tadi ya. Yang pertama pertanyaan sabilillah, ini yang sangat menarik. Di dalam kitab Syekh Qardawi dijelaskan dalam Fiqh Zakat, dan Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa adillatu, beliau menerjemahkan ulama ada 2 pandangan tentang sabilillah. Kalau ulama yang tradisional menerjemahkan sabilillah itu adalah orang yang perang fisik, melawan Israel, laknatul alaih. Itu yang dikategorikan adalah sabilillah. Selebihnya nggak ada sabilillah. Itu menurut ulama yang lebih cenderung klasik. Tapi kalau ulama kontemporer sekarang yang dipelopori tadi Syekh Yusuf Qaradawi oleh termasuk juga pada masa tabi'in yaitu Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan sabilillah itu bukan hanya jihad fisik, jihad untuk pemikiran, jihad apa saja, termasuk syiar Islam. Boleh jadi ada yang menerjemahkan ustaz bisa dikategorikan sabilillah. Tapi umat Islam sering salah kata, mohon maaf. Saya tanya, kita ngeluarin zakat kebanyakan ke lembaga zakat, apakah ustaz? Hah? Pak Andi kemana kira-kira? Kalau ustaz ditanya, emang kenapa kau ustaz? Doanya panjang. Padahal kita harus melalui lembaga itu. Khud min amwalihim, ada redaksi khud, pungutlah, berarti melalui lembaga. Langsung boleh, tapi jangan semua. Kita bagi ke lembaga, karena kenapa? Kalau kita bayarnya langsung, lebih cenderung habis buat makan. Tapi kalau dikumpulkan banyak, itu bisa buat modal usaha, bisa bikin bulan yang manfaatnya luar biasa, buat beasiswa, modal dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi sabilillah kalau ulama kontemporer bahkan sabilillah buat bangun masjid boleh. Tapi dibatasi oleh Qardawi, kalau di satu kampung tidak ada satupun masjid boleh. Tapi kalau masih banyak jangan. Begitu ya. Kadang-kadang kan amil ada. Di dalam Al-Quran ada namanya amil yang amanah, namanya amilin. Orang dia mengelola dengan amanah transparan. Itu namanya amil yang amanah, amilin. Apa Ibu, amil yang amanah? Amilin. Kalau amil, petugas zakat yang tidak amanah namanya ambilin. Ambilin berarti ya Pak Ibu? Enggak amanah. Seharusnya zakat berubah, bukan untuk zakat distribusi tadi 8 asnaf, 8 mustahik, tapi zakat berubah jadi zakat. Ini saja yang bisa sampaikan. Air kata ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar dan pakai daun katuk, lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele, jamaah udah pada ngantuk. Buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan Bapak nanti dicatat di handphone, di BB. Ya, kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa karena banyak ini pertanyaan masalah zakat, hitungan zakat profesi gimana. Bagi yang mau berkenan silakan dicatat 081
081 29 56 37 50. Sekali lagi 081 29 56 37 50. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga ada manfaat